Selamat bergabung kembali di channel video pembelajaran saya, di mana pada video kali ini saya akan membahas tentang pemrograman Android menggunakan aplikasi Eclipse Android. Adapun materi pembahasan yang akan saya bahas adalah Android Intent. Umumnya, sebuah aplikasi memiliki lebih dari satu halaman user interface. Transisi antar halaman dapat dilakukan dengan pemanggilan activity lain dari sebuah activity. Misalnya, activity halaman utama memanggil activity halaman profile, sehingga terjadi transisi dari halaman utama menuju halaman profile. Pemanggilan activity lain dapat dilakukan dengan memanggil fungsi start activity dengan mempassing parameter intent. Intent adalah objek yang mendefinisikan activity apa yang akan kita jalankan. Intent terbagi menjadi dua bagian, yaitu explicit intent dan implicit intent. Bagian pertama, explicit intent. Explicit intent dapat didefinisikan untuk memanggil activity lain dari sebuah activity atau secara umum dapat diartikan perpindahan dari satu halaman ke halaman yang lain. Sejauh ini kita belajar hanya menggunakan satu halaman atau activity saja. Jadi pada pembahasan sebelumnya, pembelajaran kita menggunakan satu halaman saja. Nah, sekarang saatnya untuk melibatkan dua halaman atau activity yang bisa saling memanggil dan melakukan pengiriman nilai atau data dari activity satu ke activity lainnya. Nah, adapun contoh bentuk explicit intent adalah seperti pada gambar berikut. Oke. Ya, di mana halaman pertama penginputan nilai, kemudian jika diklik tombol next maka akan beralih ke halaman selanjutnya atau halaman kedua ya, yang isinya nanti selamat datang nama sesuai dengan yang diinputkan pada halaman pertama ya. Jika diklik tombol back maka akan kembali ke halaman pertama. Nah, inilah contoh explicit intent. Kemudian yang kedua yaitu implicit intent. Implicit intent digunakan untuk mengaktifkan komponen dari aplikasi lain yang dimasukkan ke dalam fungsi di dalam aplikasi kita. Contoh, kita ingin memanggil aplikasi call atau panggilan atau juga browser web. Dalam praktik yang akan saya contohkan ya, saya akan jelaskan bagaimana menerapkan implicit intent untuk memanggil aplikasi browser ya. Adapun contoh yang akan saya praktikkan nantinya yaitu seperti ini ya, di mana pada halaman ini ya terdapat informasi lihat info di website Triguna Dharma. Kemudian jika klik tombol klik di sini maka akan mengarahkan pada web browser yang mana web browser tersebut berada di dalam tampilan Android kita ya. Jadi tampilannya jika tidak terhubung ke koneksi internet maka tampilannya akan seperti ini nantinya. Oke. Nah, baik. Inilah dua bentuk intent yang terdapat di dalam pemrograman Android dengan menggunakan Eclipse Android, yaitu explicit intent dan implicit intent. Adapun praktik dari contoh-contoh yang sudah saya tunjukkan, ya, saya akan langsung praktekkan dengan menggunakan Eclipse Android. Baik, jika sudah dibuka Eclipse Android-nya, ya, maka selanjutnya tinggal kita buat project baru ya, yaitu new, kemudian pilih Android project ya, di dalam folder Android, pilih next. Nah, selanjutnya nama projectnya untuk project pertama adalah explicit intent explicit intent tanpa spasi ya. Kemudian pilih next. Selanjutnya untuk build targetnya Android 2.2 saja, pilih next. Kemudian untuk package name-nya com.explicit. Nah, ini seluruhnya huruf kecil. Baik, kemudian langsung klik finish. Nah, jika sudah diklik finish, maka kita sudah diarahkan pada tampilan explicit intent. Ya, maka terlebih dahulu ubah tampilan ke Java EE ya, EE perspektif.
ya, di sisi sebelah kanan dari tampilan Eclipse-nya. Kemudian kita buka explicit intent-nya. Nah, kemudian di folder rest, kemudian di bagian layout atau folder layout, di situ ada main XML. Double klik saja main XML-nya. Maka nantinya akan membuka desain ya, atau tampilan desain dari Android. Nah, selanjutnya tinggal diperbesar ya, zoom ya. Oke. Nah, selanjutnya untuk hello world explicit intent saya hapus. Nah, kemudian tinggal inputkan objek ya, yaitu melalui form widget text view. Selanjutnya sisipkan pada text field yaitu edit text. Dan selanjutnya pada form widget kembali sisipkan sebuah button. Jadi ada 3 objek di sini ya. Text view, edit text, dan button. Baik, selanjutnya tinggal diatur ya properties dari masing-masing objeknya. Double klik pertama text view-nya ya. Nah, untuk text view nama text view-nya di sini tidak perlu diubah ya. Di sini hanya teksnya saja yang diubah, yaitu inputkan nama Anda. Oke. Nah, selanjutnya untuk edit text ya. Pada edit text ini ya ID-nya perlu diubah yaitu edit nama. Selanjutnya tambahkan di sini baik Android, kemudian edit nama. Oh, untuk edit text tidak perlu diubah. Baik, yang perlu diubah adalah button ya. Karena untuk edit text ini kan untuk penginputan, jadi tidak perlu ada yang diubah atau tidak perlu ada yang ditambahkan ya. Yang perlu diubah hanya edit nama saja ya. Tidak perlu ada yang ditambahkan. Baik, selanjutnya untuk button ya. Button ya ID-nya ubah menjadi btn next ya. Selanjutnya untuk teksnya ubah menjadi next. Baik, kemudian nah pada button ini tambahkan Android width ya, yaitu ukuran untuk buttonnya buat 100 dp saja. Kemudian tambahkan Android layout gravity. Nah, untuk layout gravity center. Oke. Baik. Layout gravity jangan center tapi right ya. Rata kanan saja atau sebelah kanan. Nah, jika sudah maka Ctrl S atau simpan sehingga nanti kita lihat pada graphical layoutnya. Nah, tampilannya nanti akan seperti ini ya. Inilah tampilan dari form awal atau desain awal dari halaman pertama. Nah, selanjutnya kita tinggal tambahkan halaman kedua ya, untuk peralihan dari halaman ini ke halaman selanjutnya. Adapun untuk membuat halaman kedua ya, tinggal kita aktif di bagian layout ya, yaitu di main XML. Kopikan saja file main XML-nya ya. Klik kanan ya, pilih copy. Nah, kemudian pastekan di folder layout ya, paste. Oke, nah selanjutnya tinggal kita ubah untuk namanya ya. Di sini copy of main XML kita ubah menjadi main_2 titik XML. Jika sudah klik OK saja. Nah, maka di sini sudah akan muncul main_2 XML. Double klik saja untuk membuka desainnya. Nah, untuk desainnya karena tadi hasil mengcopy maka desainnya akan sama nanti ya. Maka ini tinggal diubah ya. Edit text saya hapus ya. Kemudian saya inputkan ini ya, untuk text view-nya saya hapus juga. Baik, saya buat medium atau sisipkan medium text ya. Kemudian medium text kembali. Jadi ada 2 medium text ya. Nah, selanjutnya saya double klik ya untuk text view yang pertama ya. Adapun text view yang pertama namanya tidak perlu diubah
hanya unread text-nya saja yang perlu diubah ya, atau teksnya yang perlu diubah. Selamat datang. Kemudian beralih ke ya, Android layout Gravity ya. Untuk layout Gravity ya, nilainya adalah center ya, jadi intinya akan ditempatkan di tengah-tengah layar. Kemudian untuk text view yang kedua ya, karena text view yang kedua ini hasil dari penginputan yang ada di halaman pertama, maka perlu diubah namanya menjadi TV nama ya, TV nama. Selanjutnya untuk teksnya tidak perlu diubah ya, jadi biarkan saja teksnya itu medium text. Nah, kemudian di sini Android layout Gravity, layout Gravity yang perlu diubah menjadi center juga. Oke. Nah, selanjutnya untuk button ya, tadi BTN next itu untuk tampilan pada main halaman pertama. Nah, untuk ini halaman kedua BTN back. Baik, untuk teksnya maka ini back. Nah, untuk layout Gravity atau perataannya saya buat rata tengah saja atau center ya. Jika sudah, Ctrl S atau simpan ya, kemudian lihat hasilnya ya, graphical layoutnya, maka nantinya akan seperti ini ya. Inilah tampilan untuk page yang kedua atau halaman kedua ya, atau main yang kedua. Nah, untuk desain jika sudah selesai ya, kita buat ya halaman 1 dan halaman 2, maka selanjutnya kita akan sisipkan perintah ya, di mana penyisipan perintah dilakukan pada folder src, kemudian folder com explicit ya, dan selanjutnya di sini ada explicit intent ya, explicit intent activity.java. Nah, sebelum kita sisipkan perintah di dalam explicit intent activity.java, maka selanjutnya kita akan sisipkan ya, atau tambahkan ya file Java selanjutnya ya, atau file activity Java selanjutnya. Tinggal copy atau kita kopikan explicit intent activity Java-nya, kemudian pastekan di folder com explicit. Nah, selanjutnya tinggal kita ubah namanya menjadi page 2 saja ya, page 2. Kemudian langsung klik OK saja. Maka di sini sudah ada page 2.java ya. Jadi sudah ada 2 file activity Java. Baik. Pertama, di dalam activity explicit intent ya, double klik explicit intent activity-nya. Nah, maka kita akan diarahkan pada kode editor untuk penulisan perintah ya, di activity ya, di dalam pemrograman Eclipse ini. Nah, selanjutnya pertama kita sisipkan kelas data ya, kelas data ataupun library yang dibutuhkan ya terhadap aplikasi yang akan kita buat. Baik, import spasi Android titik kemudian konten ya, konten kemudian titik intent, konten titik intent. Oke, selanjutnya import Android titik view titik view. Oke, selanjutnya import Android titik view kemudian titik view kemudian titik on click listener. Selanjutnya import Android widget titik widget kemudian button. Selanjutnya import Android titik widget ya. Terakhir edit text.
Jadi inilah kelas-kelas data yang harus diinputkan. Ya. Nah selanjutnya di bawah set content review sebelumnya public class explicit intent activity action activity, tambahkan di sini implement, kemudian on click listener. Oke. Nah baik, kemudian ya di atas override di sini kita deklarasikan terlebih dahulu ya file yang akan kita gunakan atau variabel yang akan kita gunakan ya, yaitu edit text edit underscore nama. Selanjutnya untuk button di sini btn next. Oke, jadi inilah deklarasi variabel yang akan kita gunakan. Selanjutnya ya di bawah set content view ya, di sini kita sisipkan perintah inisialisasi dari variabel yang kita definisikan, edit underscore nama ya, sama dengan edit text ya, kurung find view by r titik id titik ya. Nah untuk edit textnya adalah edit nama. Oke. Selanjutnya button yaitu btn next ya, btn next sama dengan buka kurung button tutup kurung find view by r titik id titik btn next ya, btn next. Oke. Nah selanjutnya btn underscore next btn underscore next titik set on ya, set on click listener this. Oke. Baik, selanjutnya ya di bawah tutup kurung awal kita sisipkan public void ya, fungsi baru ya, yaitu on click ya, buka kurung view argumen 0 tutup kurung kemudian buka kurung kurawal. Oke. Nah adapun isinya adalah intent spasi x sama dengan new intent kemudian buka kurung this page 2 page underscore 2 page 2 ya. Oke, sesuai dengan nama ya, activity yang ada di bagian ini ya, page 2 kemudian titik kelas. Oke, dan tutup kurung dan titik koma intent x. Nah selanjutnya x intent x titik put extra yaitu nama kemudian value nya adalah edit text edit nama titik get text ya, titik get text kemudian titik to string. Oke, buka kurung awal. Oke. Nah selanjutnya start activity. Untuk start activity-nya sesuai dengan nama variabel yang digunakan yaitu x. Oke. Baik, nah ini adalah perintah ya yang diinputkan ke dalam explicit intent activity-nya. Ya. Nah selanjutnya pada page 2 ya, page 2 activity atau page 2 Java-nya ya, double klik
Nah, di sini kita akan sisipkan perintah juga, ya. Baik untuk kelas datanya ini sama ya. Jadi ini kita copy saja. Selanjutnya saya pastekan di sini. Oke. Nah, kemudian di sini yang berbeda adalah objek atau widget yang digunakan ya. Di sini bagian akhir button dan text view ya. Bukan edit text tapi text view. Oke. Selanjutnya public class page 2 extend activity implements ya, kemudian set bukan set tapi on click listener. Oke. Nah, selanjutnya di atas override kita sisipkan variabel ya, text view spasi tv underscore nama titik koma. Selanjutnya button yaitu btn underscore back. Oke, ini adalah variabel-variabel yang digunakan. Nah, selanjutnya di bawah main. Nah, ini karena ini untuk page yang kedua, maka mainnya juga main yang kedua ya, atau halaman yang kedua, main underscore 2. Oke. Nah, selanjutnya di bawah main underscore 2 tersebut ya, kita sisipkan inisialisasi yaitu tv underscore nama sama dengan tv nama sama dengan text view ya, text view find view by r titik id titik tv nama. Selanjutnya tv nama titik set text kemudian isinya adalah set get intent kemudian buka kurung tutup kurung titik get extra kemudian titik get string selanjutnya isinya adalah nama. Oke, buka kurung tutup kurung kemudian titik koma. Nah, selanjutnya untuk btn back sama dengan button kurung find view by r titik id titik btn back kemudian isinya btn back titik set on click listener dan isinya adalah this button lebih tulisannya. Nah, selanjutnya ya di bawah kurung kerawal ini find view by button t-nya 2 ya. Oke. Baik, kemudian public void on click Oke, kemudian view titik view spasi argumen 0 tutup kurung buka kurung kurawal. Nah, adapun isinya adalah intent i sama dengan new intent kemudian buka kurung this
explicit, yaitu nama activity yang pertama ya. Ini untuk mengembalikan ke activity yang pertama ya. Explicit intent ya, activity titik class. Oke. Nah, selanjutnya btn tapi start activity ya, start activity i. Oke. Nah, baik, ini adalah prosedur yang diinputkan ke dalam page 2 ya. Jadi di sini text view dan button yang kita sisipkan perintah dalamnya. Baik, jika kedua activity sudah diinputkan prosedur ataupun perintah ya, maka untuk dapat berjalan dengan baik ya saat dieksekusi ya, agar perintahnya dapat dieksekusi dengan baik, maka sebelum dieksekusi terlebih dahulu di file Android manifest.xml ya, yang ada di sisi kiri ini ya. Double klik terlebih dahulu Android manifest XML-nya. Oke. Nah, jika sudah double klik maka tampilannya akan seperti ini nanti ya. Maka beralih pada tab Android manifest XML ya. Klik di tab Android manifest XML. Jika sudah pada file Android manifest XML, maka kita sisipkan baris perintah di antara activity dan application ya. Jadi letakkan kursor di sini kemudian enter. Nah, di sini tinggal tambahkan tanda lebih kecil activity, kemudian Android, titik 2 name sama dengan buka kurung bukan buka kurung tapi titik 2 yaitu page 2. Activity oke ya, titik activity. Nah, inilah yang perlu ditambahkan ya di dalam file Android manifest XML. Nah, jika sudah ditambahkan, Ctrl S atau simpan terlebih dahulu ya. Kemudian sudah bisa kita jalankan programnya ya atau projectnya dengan mengklik kanan ya folder explicit intentnya, kemudian pilih run as dan pilih Android application. Nah, jika ada pesan seperti ini, klik OK saja ya, seleksi seluruhnya kemudian klik OK. Baik, jika tidak ada kesalahan maka nantinya akan tampil ya tampilan hasil dari project yang kita bangun, yaitu seperti ini. Kemudian tinggal buka saja kunci dari Androidnya, maka akan langsung ditampilkan ya tampilan halaman awal ya atau halaman pertama dari explicit intentnya. Nah, tinggal inputkan nama ya, misalnya nama saya inputkan di sini. Oke. Kemudian klik tombol next, maka akan beralih ke halaman selanjutnya ya, yaitu pada page 2 tadi sesuai dengan desain yang ada di page 2, yaitu selamat datang, kemudian namanya sesuai dengan nama yang diinputkan ya. Nah, untuk tombol back ini akan mengembalikan ke halaman awal atau halaman pertama ya, sehingga inilah bentuk contoh dari explicit intent ya. Misalnya namanya Muhammad Iqbal contohnya ya. Maka next ya, ini juga sesuai dengan nama yang diinputkan ya. Kemudian back untuk kembali ke halaman awalnya. Nah, inilah contoh untuk implementasi dari explicit intent. Nah, selanjutnya saya akan tutup tampilan dari dialog ya dari explicit intent. Nah, selanjutnya
saya akan contohkan bagaimana implicit intent di dalam Android ya. Jadi klik new project ya, kemudian pilih Android project, pilih next. Nah, sekarang untuk nama projectnya adalah implicit intent. Oke, pilih next. Kemudian untuk build targetnya Android 2.2, pilih next ya. Nah, ini implicit. Langsung klik finish. Baik, jika sudah selesai maka ya, folder project ya implicit intent sudah akan tercipta di sini ya. Maka tampilan ubah dulu ke Java EE perspektif ya. Baik, kemudian tinggal klik tanda panah di implicit intent, kemudian di bagian rest ya, di bagian layout, maka di sini ada main XML ya, double klik main XML-nya. Baik, adapun desain ya main XML di dalam project implicit intent ya, maka ya objek-objek yang akan digunakan adalah pertama text view ya. Sisipkan text view, kemudian yang kedua adalah button. Oke, jadi hanya dua objek yang perlu disisipkan di sini, yaitu text view dan button. Nah, selanjutnya ya tinggal kita atur properti dari text view dan buttonnya. Double klik text view-nya ya. Baik, untuk text view ini teksnya yang perlu diubah ya, yaitu lihat info di STMIC Triguna Dharma. Oke, nah ini contohnya. Nah, kemudian tinggal tambahkan di sini Android layout gravity. Ya, untuk layout gravity-nya center. Oke. Nah, selanjutnya untuk button ya. Nah, untuk button di sini ID-nya perlu diubah menjadi btn klik. Kemudian teks pada buttonnya klik di sini ya. Nah, selanjutnya Android layout gravity-nya sama ya, yaitu center juga. Kemudian Android width ya, untuk width-nya ini 100 dp. Oke. Ya sudah, Ctrl S atau simpan ya, sehingga nanti tampilannya akan seperti ini. Oke. Lihat info di STMIC Triguna Dharma, kemudian klik di sini. Baik, jika sudah desain selesai kita atur ya, maka selanjutnya tinggal kita atur ya, di bagian activity ya, implicit intent activity-nya ya, untuk penginputan perintah-perintah ya, ataupun prosedur-prosedur yang akan atau yang bisa dilakukan ya pada desain tersebut. Baik, double klik implicit intent activity-nya. Nah, kemudian seperti biasa kita sisipkan dulu kelas datanya ya, ataupun library yang dibutuhkan. Nah, di sini saya paste saja ya hasil kopian tadi. Ternyata sudah tidak ada. Import spasi Android konten kemudian intent konten intent, kemudian import spasi Android titik kemudian net titik URI atau URI ya. Nah, selanjutnya import spasi Android titik view kemudian view. Selanjutnya import spasi Android titik view
titik on click listener. Selanjutnya import Android titik widget. Untuk widgetnya hanya button, widgetnya button. Oke. Nah, selanjutnya public class implicit intent activity extend activity, kemudian spasi implement spasi on click listener. On click listener. Nah, baru kemudian deklarasikan variabelnya yaitu button btn underscore click. Oke. Kemudian air layout main, ya di bawah air layout main maka sisipkan btn underscore click sama dengan buka kurung button tutup kurung find view by r titik id titik btn click. Kemudian btn klik btn underscore klik sama dengan bukan sama dengan ya, tapi titik set on click listener this. Oke. Nah, selanjutnya di bawah tutup kurung kurawal public void, kemudian on click buka kurung view argumen 0 tutup kurung kemudian buka kurung kurawal. Nah, isi dari public void-nya adalah URI spasi URI URL sama dengan URI titik parse, ya, URI titik parse alamatnya adalah http www.trigunadarma.ac.id. Oke, http www.trigunadarma.ac.id. Selanjutnya intern kemudian i sama dengan new intent. Oke. Kemudian jenisnya adalah intent titik action view action underscore view dan koma URI URL. Oke. Selanjutnya start activity. Start activity-nya yaitu i. Oke. Baik, inilah perintah ya yang perlu diinputkan ke dalam implicit intent activity Java-nya. Nah, jika perintah ini sudah diinputkan ya, maka tinggal kita simpan ya, Ctrl S. Nah, selanjutnya ya, bisa langsung dijalankan ya implicit intent-nya ya. Klik kanan folder implicit intent-nya, kemudian pilih run as, pilih Android application. Baik, jika perintahnya tidak memiliki kesalahan, maka tampilan program akan langsung ditampilkan atau akan langsung diarahkan pada tampilan implicit intent-nya. Baik, masih loading. Nah, jika sudah pada tampilan ini, tinggal buka saja kunci dari tampilan Android-nya, maka akan langsung nanti ditampilkan tampilan dari implicit intent
tinggal kita klik ya tombol klik di sini ya untuk melihat hasil dari implicit intentnya. Klik di sini ya, maka nanti akan langsung diarahkan ya pada website yang kita sisipkan atau yang disisipkan ke dalam implicit intent activity-nya ya, yaitu http www.triguna.cid ya. Ini karena tidak aktif koneksinya, maka bentuknya seperti ini. Jika aktif koneksinya juga tidak bisa langsung ya, langsung terbuka ya, karena perlu ada penambahan-penambahan atau perintah-perintah penambahan dan komponen-komponen tambahan yang harus disisipkan ya. Baik, jadi inilah contoh implementasi dari explicit intent dan implicit intent yang terdapat di dalam pemrograman Android, di mana implementasi ini menggunakan aplikasi Eclipse Android. Nah, ini saja yang dapat saya berikan ya sebagai tutorial ya terhadap pembahasan intent di dalam Android. Ya. Saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.